Mobilnya kali ini adalah Nissan Skyline GTR BNR 34 atau R34 lah ya. Nah, dalam video kali ini kita akan coba lihat keseruan event Hot Wheels Japan Convention 2025. Halo kawan hobis, jumpa lagi di Dedons Channel. Bagaimana kabar kawan hobis semua? Semoga selalu sehat ya, amin amin amin. Nah, dalam video kali ini saya akan coba mereview sedikit Hot Wheels Convention, khususnya dari Japan Convention 2025 yang eventnya sendiri berlangsung di tanggal 29 April 2025 atau hampir sekitar 3 minggu lalu lah. Jadi bagaimana kawan hobis? Penasaran dengan review mobil dari Japan Convention 2025? Tonton terus video ini sampai habis ya. Sebelum saya mulai mereview mobil ini, mungkin lebih baik kawan hobis yang belum nonton video saya sebelum ini boleh ditonton dulu. Jadi di situ saya ceritakan sedikit perjalanan menuju venue dari acara Hot Wheels Collectors Japan Convention 2025 atau yang juga bisa dibilang Mini Cars Go Go. Nah, di situ bisa kawan hobis lihat bahwa acara ini seperti apa, terus kemudian mobilnya ini ngantrinya seperti apa. Nah, silakan ditonton dulu videonya. Jadi nanti ada gambaran sedikit. Untuk Hot Wheels Convention 2025 ini, yang Japan Convention ini, mobilnya kali ini adalah Nissan Skyline GTR BNR 34 atau R34 lah ya. Kalau gampangnya R34. Untuk mekanisme mendapatkannya sama seperti tahun kemarin, yaitu sistem lotre. Jadi kita kirim by email data kita. Waktu itu ada 2 periode. Yang periode pertama itu email untuk mendapatkan mobil ini 2 pieces sepasang. Terus yang periode kedua itu untuk mendapatkan 1 mobil random hadap kiri atau hadap kanan dan merchandise dari Hot Wheels Collectors Japan Convention 2025. Jadi ada 2 ya, kemarin ada 2. Nah, kebetulan saya yang periode pertama email saya dinyatakan dapat. Jadi waktu itu ada notifikasinya ke email bahwa saya memenangkan mobil ini dan harus dibeli di venue atau on the spot seperti itu. Mungkin dari kawan hobis ada yang bertanya-tanya, kok saya bisa dapat 2 pasang? Karena memang aturannya 1 email itu hanya untuk 1 pemenang. Jadi tidak bisa 1 email itu untuk mendapatkan 2 pasang ini. Nah, kebetulan saya kemarin kirim email dan istri saya juga kirim. Alhamdulillahnya kami berdua menang. Jadi kami kemarin berangkat dan kami mendapatkan 2 pasang Nissan Skyline R34 ini. Jadi seperti itu ya, jangan salah sangka kok bisa nih. Karena memang di aturan sendiri tertulis 1 pemenang 1 email gitu. Jadi tidak bisa 1 pemenang itu mendapatkan 2 pasang. Seperti itu ya kawan hobis. Dari 7.000 pieces tadi, biasanya yang kiri itu orang jual lebih mahal. Kenapa? Karena memang yang kiri ini dibuat hanya 2.000 pieces nih, maaf. Yang hadap kiri itu 2.000 pieces. Oh my god. Dan yang hadap kanan itu 5.000 pieces. Itulah kenapa yang kiri kok bisa lebih mahal. Nah, ini kebetulan saya dapatnya holonya sih nggak terlalu bagus ya. Ini contoh yang hadap kanan. Saya dapat holo di 2580. Satu lagi di 2138. Tuh, kebaca kan? 2138 sama 2580. Sedangkan yang hadap kiri ini saya dapat holo di 5545. Ini
5545 dan satu lagi di 6530. Nah ini sih berarti kalau yang satu nih holonya 3 digit yang hadap kiri karena 5545. Kalau yang hadap satunya lagi hadap kirinya ini 4 digit karena udah kepala 6, 6530. Kalau kita lihat lebih detail ya, ini saya coba keluarkan dari protektor. Kita pertama mendapatkan mobil, kemudian di baliknya kita mendapatkan stiker. Nah ini ada yang kanan kiri ada semua. Kita mendapatkan stiker bertuliskan "You can tell it's Mattel, it's well." 2025 Hot Wheels Collectors Japan Convention. Jadi ini stikernya dan ini mobilnya Orange Road. Jadi Orange Road ini desainernya. Nah ini bisa dibaca di sini. Desainernya dia dari Jepang, kemudian dia memulai awal 2000. Jadi dia sebenarnya kolektor besar. Terus dia suka custom di awal 2000. Nah tahun 2008 dia memulai bekerja di Hot Wheels sebagai desainer Hot Wheels. Terus ya sampai saat ini dia sudah mendesain graphic and coloring for over 300 produk. Jadi lebih dari 300 produk setiap tahunnya sudah dia desain dan diwarnai gitu. Di sini terlihat stiker ini ya, holo pertama holonya. Terus di sini ada Nismo dan ini made in China. Jadi setahu saya kalau made in China tuh dia bisa open hood. Jadi kap mesinnya tuh bisa dibuka. Ini kalau dilihat sepintas sih bisa sih, memang ada garisnya ya. Jadi beda dengan yang made in Malaysia seperti R34 dari IDE atau IDE. Itu made in Malaysia jadi tidak bisa open hood. Kalau yang ini karena dia made in China, dia bisa open hood atau kap mesin dibuka. Untuk detailnya di sini kita lihat ini ada logo yang di stiker tadi. Ini logo ini terlihat kecil di sini. Kemudian ini ada Hot Wheels, Nismo di bawahnya. Terus ini yang motonya tadi yang "You can tell it's Mattel, it's well" ini tertulis di pintu di bawah Hot Wheels. Kemudian untuk warna sendiri dia warna basic putih, di atasnya hitam dengan garis merah ya. Dan ini ada tulisan Jepang juga, huruf kanji. Di kacanya tertulis Matty Mattel Racing. Jadi si Matty ini nama ini nih, Matty. Nah seperti itu ya. Ini bisa dilihat kartunya sih sebenarnya ya hampir sama kayak RLC ya, mirip-mirip, hanya ini aja holonya ya limited 7000 pieces seperti itu. Nah untuk yang hadap kiri juga sama, yang didapat sama. Jadi ini ya tuh tadi yang seperti saya bilang sama, stiker ada juga, terus kartunya nggak ada bedanya, hanya hadap kanan dan kiri itu aja sih. Nah beda yang kelihatan ini di pintu. Kalau yang hadap kanan tulisannya Hot Wheels, kalau yang hadap kiri, nah ini huruf kanji saya nggak bisa baca atau artinya apa. Terus ada benderanya. Terus ini tadi si Matty ya, ini ada di belakang. Tuh, jadi kelihatan kan perbedaannya secara lebih dekat. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya. Kalau tampo sama semua ya, hanya ini aja beda kanan kiri. Nih dari sisi pintu depan atau pilar A sampai ke belakang mendekati lampu belakang. Ini lampu dicat ya, semua paint. Di depan lampu juga painted, bukan mica. Ya seperti umumnya R34 made in China. Hanya bedanya ini open hood itu aja. Kalau made in China sudah pasti open hood. Beda dengan yang made in Malaysia, dia belum bisa open hood. Jadi ini sedikit gambaran aja buat review Hot Wheels Collectors Japan 2025.
Oke kawan hobis, demikian review sedikit dari mobil event Japan Convention 2025. Kalau menurut saya sih mobil ini lumayan bagus desainnya. Livery juga tidak terlalu polos, tapi balik lagi ya ke selera masing-masing. Jadi bagaimana menurut kawan hobis? Apakah mobil ini layak dikoleksi? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Salam satu hobis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.